Terima kasih Bu Neni dan Bu Rina sudah bisa hadir untuk bisa memenuhi undangan saya dalam rangka pelaksanaan program berdampak positif bagi siswa. Kalau begini, Bu Neni, pada saat ini Bu Neni kami anggap sebagai perwakilan dari jurusan informasi dan kemudian Bu Rina sebagai wakil dari guru produktif. Di sini saya bermaksud ingin mengajak berbincang-bincang diskusi singkat tentang program yang berdampak positif pada siswa. Jadi begini, berdasarkan hasil sinkronisasi yang saya baca dan pelajari bahwa salah satu masukan yang diberikan Eduka kepada kita, SMK Negeri 1 khususnya terhadap budaya kerja siswa adalah ditemukannya kemampuan yang kurang pada siswa untuk dapat menyampaikan informasi yang baik dan jelas mengenai obat, khususnya untuk yang bidang farmasi, dan komunikasi yang efektif pada umumnya di jurusan-jurusan yang lain. Oleh karena itu, ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Saya akan mencoba untuk membuat sebuah program di mana nantinya program itu dapat meningkatkan komunikasi, edukasi, dan informasi kepada pasien, khususnya pada siswa SMK Negeri 1 Purwokerto di jurusan informasi. Begitu Bu Neni dan Bu Rina. Oleh karena itu Bu, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan hal itu. Berdasarkan hasil identifikasi yang saya lakukan, maka perlu beberapa pendekatan terhadap siswa supaya nantinya mereka memiliki beberapa keterampilan khusus terkait dengan komunikasi. Yang pertama tentunya di sini harus ada sebuah keberanian dari siswa untuk bisa menyampaikan sesuatu, baik itu pendapat, opini, ataupun kompetensi mereka sendiri, ya, terutama kepada pasien dalam hal ini dalam informasi. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana keberanian itu dilatih. Jadi artinya di sini bagaimana siswa itu berlatih supaya mereka itu nantinya berani menyampaikan informasi atau melakukan edukasi terhadap apa yang mereka pahami. Dan kemudian yang ketiga tentu mereka ini ketika menyampaikan sesuatu berarti butuh bekal, artinya butuh ilmu dan informasi. Nah, kita tentu harus bisa memfasilitasi di mana sebaiknya mereka bisa belajar tentang materi-materi tersebut. Dan kemudian pertanyaan terakhir adalah di mana tempat mereka yang paling ideal untuk bisa melatih kemampuan tersebut. Jadi ketika mereka sudah paham dan berani, mereka kan harus mengimplementasikan kemampuan itu. Nah, di mana mereka itu bisa optimal melakukan hal itu. Nah, itu beberapa poin pokok diskusi kita. Nanti mungkin kita bahas satu persatu. Mungkin yang pertama dulu terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan keberanian siswa dalam memberikan informasi terkait dengan obat kepada pasien. Mungkin dari gurunya dulu. Ya, menumbuhkan keberanian siswa berarti itu dikemas dalam sebuah pembelajaran. Kalau di saya itu pakai metode pembelajarannya problem based learning, karena di dalam langkah-langkah problem based learning itu diantaranya kan nanti ada sesi diskusi ya, di dalam sintaksnya itu ada sesi diskusi. Kalau sesi diskusi di situ berarti anak-anak kan harus mengeluarkan pendapat, menerima pendapat dari orang lain. Itu adalah salah satu cara untuk melatih mereka berkomunikasi. Kemudian setelah diskusi itu nanti ada presentasi. Di dalam presentasi juga ada komunikasi dua arah, diusahakan komunikasinya aktif dan efektif untuk semua siswa. Selain itu komponen-komponen 5 kompetensi sosial emosional juga harus dimasukkan di dalam metode pembelajaran tadi. Misalnya kompetensi sosial emosionalnya ada kesadaran diri, ada keterampilan berelasi, kemudian manajemen diri, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua itu nanti dimasukkan di dalam modul ajar kita yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran, sehingga anak-anak mempunyai bekal kelak untuk melaksanakan PKL atau praktek nyata di apotek atau dunia kerja.
Berarti ada 3 poin pokok ya Bu, kurang lebihnya. Pertama tentang pendekatan metode pembelajaran gitu. Yang kedua melatih mereka melalui presentasi. Jadi siswa itu diminta untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan modul dengan pendekatan KSE gitu ya. Di 3 poin itu ya. Iya. Mungkin kalau Bu Rina? Ya, kalau saya prakteknya pada siswa, jadi ketika pembelajaran praktikum itu sebisa mungkin anak itu menguasai dulu materi yang mau dipraktekkan. Yang pertama, kemudian yang kedua, selain anak menguasai materi yang dipraktekkan, mereka bisa mengkomunikasikan. Jadi di situ ada kita itu sebagai pasien, juga kita bisa diposisikan sebagai apoteker. Jadi si anak ini akan menjelaskan kepada pasien terkait apa yang dia praktekkan, dan ketika mereka memberikan obat kepada pasien terkait apa kegunaan dari obat ini. Jadi anak itu juga harus memahami jenis-jenis obat dan kegunaannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara pemakaian dan manfaat atau efek farmakologi dari obat yang mereka berikan kepada pasien. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lina. Berarti kurang lebih ada 3 atau 4 poin ya yang harus dipahamkan pada siswa. Yang pertama, tentu dia memahami dulu materi tentang obatnya dulu. Kemudian yang kedua, setelah mereka paham setidaknya seperti kegunaan, indikasi, aturan pakai, penyimpanan gitu ya. Kemudian mereka mempraktekkan di lab, kemudian mereka untuk mengkomunikasikan hasil praktek tersebut kepada temannya atau kepada bapak ibu guru yang pada saat itu jaga di praktikum ya. Jadi itu upaya melatih mereka untuk bersosialisasi. Ya baik, terima kasih Bu Nur dan Bu Rina. Kedua yaitu tentang bagaimana cara melatih berbicara dan berkomunikasi. Tadi kan bagaimana mengumpulkan keberanian. Nah sekarang setelah keberanian itu ada, tapi bagaimana cara mereka itu nantinya supaya terlatih, komunikasinya terlatih, kemudian bisa menyampaikan tentang informasi obat yang harus dipahami oleh pasien. Dari Bu Rina dulu lah. Saya sendiri pribadi bagaimana melatih anak untuk dapat menyampaikan ya, atau berkomunikasi atau menyampaikan. Komunikasi dengan orang lain ya, memang harus sering dilatih Pak. Jadi Ya, selalu dilatih. ada istilah praktek. Jadi setiap kali praktek, selain mereka meracik obat kan selalu ada praktek untuk komunikasi. Kita atau siswa itu salah satu dikondisikan sebagai pasien. Jadi siswa ini akan memberikan praktek KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Bagaimana cara penggunaan obat yang baik kepada pasien, bagaimana kegunaannya untuk apa, terus bagaimana penyimpanannya. Ya, artinya temannya dijadikan sebagai pasien simulasi gitu ya Bu? Simulasi. Ya, oke, baik. Terima kasih. Monggo selanjutnya Bu Nurmeni. Kalau saya kebetulan elemennya farmakologi, jadi hal-hal yang memuat tentang farmakologi, misalnya indikasi, kontraindikasi, efek samping, kemudian mungkin interaksi obat, itu sebaiknya siswa sering-sering membaca. Misalnya ada satu spesialis, nah baca itu semua, indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat mungkin seperti itu. Memang belum dihafal, tetapi paling tidak indikasi itu 1 atau 2 indikasi, kan satu obat ada banyak indikasinya, 1 atau 2 itu udah lengket di memori. Kalau semua itu sudah pernah dipelajari, mereka akan lebih percaya diri nanti kalau mau melakukan praktek KIE, terutama dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Di dalam pembelajaran itu dibentuk kelompok, terus mereka mempraktekkan untuk konsultasi sama temennya seperti itu. Terus pembelajarannya dibikin video, jadi seakan-akan mereka berada di dunia nyata. Kemudian dilakukan di lab, ada backgroundnya apotek kecil di lab itu. Apotek simulasi. Diskusi ini cukup banyak dan menarik untuk bisa kita gali berbagai macam pendekatan yang bisa dilakukan pada siswa untuk bisa melatih mereka berbicara dengan baik pada konsumen pasien gitu ya. Tentu di sini ketika mereka akan berbicara kan membutuhkan banyak informasi tentang materi-materi obat yang baik. Kalau di tingkat sekolah menengah kejuruan farmasi ini, mereka harus berliterasi kemana sebaiknya untuk bisa mendapatkan banyak materi tentang informasi obat itu. Jadi kan mungkin sebelum mereka
Bapak Ibu berikan materi praktek, itu kan tentu mereka harus banyak belajar ya, harus banyak belajar membaca jenis-jenis obat, macam-macam media-media apa yang mereka bisa manfaatkan untuk bisa meningkatkan pemahaman mereka terhadap golongan atau jenis obat. Mungkin Bu Nurul ini. Sebenarnya kalau internet sudah memuat segalanya, tapi supaya anak lebih valid lagi, itu kan harus ada literatur yang sudah syah dan resmi. Kalau yang sudah tersedia di SMK 1 ya ada informasi spesialis obat bukunya, kemudian ada doi data informasi obat, daftar obat Indonesia, data obat Indonesia. Kemudian ada MIMS, kemudian ISO, lalu dikombin sama buku farmakologi yang lain. Di dalamnya memuat banyak sekali spesialis. Gitu. Mungkin kalau guna kan di apotek tuh banyak level-level obat dan sebagainya atau duplex, mungkin bisa dimanfaatkan nggak untuk bisa belajar sesuatu? Dimanfaatkan. Biasanya dari farmasi itu kan banyak memberikan kayak semacam leaflet ya. Kita bisa belajar dari sana, termasuk juga di obatnya itu, di dosis obat itu kan biasanya kan juga ada lembaran yang bisa digunakan untuk belajar juga. Itu kan relevan ya untuk anak-anak belajar ya, bisa digunakan untuk anak-anak yang PKL terutama ya. Terutama kan kalau mungkin yang perlu mereka banyak akses itu kan kelompok obat bebas sama obat terbatas kan. Itu kan sepertinya lebih menarik dan mudah dipahami kalau dari duplex ya namanya. Duplex itu yang box bekas itu kan lebih mudah ya untuk menjadi media pembelajaran anak. Itu bisa dimanfaatkan ya. bisa juga. Saya. Jadi anak itu jadi semakin memahami ya, jadi obat ini kegunaannya di situ. Kalau di duplex itu kan lengkap informasinya, ya. Jadi dari nama obat apa, komposisinya apa, kemudian khasiat, kegunaan, efek samping, semuanya sudah tertera di sana. Bahkan kan warnanya kan khas ya, jadi biasanya obat-obat tertentu kan warnanya khas, jadi biasanya kita bisa melihat dari warnanya aja, itu merek apa gitu, itu merek apa gitu. Jadi itu juga membantu siswa untuk kayak semacam membuat image ya terhadap merek-merek obat tertentu atau pabrik tertentu gitu ya. Misalnya yang kelompok Sanbo itu kan dominan hijau, putih, ya kan, hijau, putih, merah, hijau, putih, merah, kan kayak macam semacam brand sendiri gitu ya. Jadi mungkin bisa membantu ya Bu. Ya baik, kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir Bu. Di mana tempat yang paling ideal bagi siswa kita itu untuk berlatih berkomunikasi dalam menyampaikan informasi obat. Betul, tadi kan kalau tadi sudah dibahas dengan temannya gitu ya, dengan temannya, terus kemudian dengan bapak ibu guru yang sedang jaga praktikum atau dengan laporan. Mungkin ada media lain yang bisa dimanfaatkan untuk mereka berlatih. Sebenarnya media yang paling tepat itu bertemu dengan pasien langsung, cuman mereka harus memperkuat teorinya. Kemudian saat praktek di apotek itu harus ada pendampingnya, tidak bisa dilepas langsung seperti itu. Jadi kalau mereka bertemu dengan pasien langsung, timbul dari diri siswa itu rasa tanggung jawab, kemudian keinginan untuk menyampaikan dengan benar karena ini sudah praktek nyata. Seperti itu. Atau dengan membuat video di rumah, misalnya konsultasi dengan tetangga yang mungkin mengalami sakit, kemudian mendapatkan obat tertentu, kemudian siswa memberikan informasi mengenai obat itu, kemudian di syuting. Jadi bisa menggunakan media video, kemudian mereka berikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya, atau dengan memanfaatkan temannya sebagai sarana untuk latihan. Kalau misalnya nih Bu Rina, kan pasien di luar itu kan kompleks ya, maksudnya mereka beragam-agam. Kalau tadi misalnya Bu Nurul ini berpendapat bisa dengan temannya atau guru produktifnya, itu kan mungkin mereka rasanya berbeda ya Bu ya. Jadi ketemu Bu Nurul ini, ketemu Pak Mal itu kan nervousnya beda ya. Nah, semisal nih Bu, kalau saya misalnya punya usul,
siswanya Bu Rina nanti untuk meningkatkan KIE-nya itu ditugaskan untuk melakukan wawancara dan guru yang lain, maksudnya mampu lain gitu. Itu kan lebih menantang mungkin. Itu bagaimana pendapatnya Bu Rina kalau Ya malah bagus sekali ya, jadi tapi syaratnya anak itu harus ada penguasaan materi dulu Pak. Jadi, Oh, gitu. Iya, jadi dia menguasai materi, dia memberikan konseling kepada orang lain yang bukan gurunya, notabene bukan guru produktif ataupun Iya. temannya. Jadi kalau materi dia bisa kuasai dengan baik, dia bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan pasien. Ya artinya kan Simulasi. salah satu aset yang kita miliki itu kan jumlah guru yang sangat banyak dan heterogen ya Bu. Artinya bahkan mungkin ditinjau dari faktor usia kan guru kita juga sangat heterogen. Artinya yang sedang ada, yang masuk lansia pun ada, sehingga kan mereka bisa menjadi salah satu apa yang namanya media pembelajaran yang bisa kita optimalkan pemanfaatannya untuk latihan siswa. Artinya kan kalau misalnya nanti mereka melakukan kesalahan di praktek KIE dengan Bapak Ibu guru siswa kan tidak masalah gitu ya. Ketika di luar kan berbeda kasusnya gitu. Tapi kan dengan guru yang berbeda dan jarang bertemu kan menimbulkan motivasi dan tantangan yang berbeda gitu bagi siswa. Artinya itu bisa kita manfaatkan ya untuk bisa menjadi media mereka berlatih selain dengan Bapak Ibu guru yang sehari-hari mengajar begitu. Bu Rina mungkin sepakat ini. Baik, terima kasih Bu Nurgaini dan Bu Rina atas waktu dan kesempatannya berbagi diskusinya tentang bagaimana upaya kita dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa ini, karena ini menjadi sangat penting sebab kita kan andil serta dalam meningkatkan mutu dan derajat kesehatan masyarakat. Ketika kita mampu memberikan informasi yang baik kepada pasien, pelanggan, masyarakat terkait dengan penggunaan obat, tentu kita sudah andil penting terhadap peningkatan mutu dan derajat masyarakat. Terima kasih atas diskusinya, semoga bisa kami kembangkan dan bisa menjadi motivasi anak kita juga untuk bisa belajar lebih giat dan lebih semangat lagi. Saya tutup, bila terbilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah segala syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar seperti biasa. Baik, sebelum dimulai tentu saya akan cek dulu apakah Anda semua sudah siap untuk belajar. Kalau ada yang kira-kira tidak digunakan atau mengganggu, ya boleh diletakkan di tempat laci atau di tempat yang lain agar tidak menghambat Anda dan belajar. Yang tidak hadir siapa hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa program kerja yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Di antara adalah kami sedang menyusun program yang adalah fokus pada siswa yang kami beri nama Aku Berani Bicara Obat. Ya. Nah, program ini adalah program yang saya usulkan pada sekolah dengan tujuan supaya nanti semua siswa SMK Negeri 1 Purwokerto, khususnya jurusan farmasi, itu memiliki keahlian dalam menyampaikan informasi obat kepada pasien. Yang pertama adalah tentu tujuan ini meningkatkan kemampuan obat-obatan. Nah, kemampuan obat-obatan ini sudah menjadi bagian dari hitop yang kita kerjakan sehari-hari. Jadi mau tidak mau kita harus paham tentang apa itu obat dan kemudian bagaimana menyampaikan informasi yang tepat tentang obat itu kepada pasien, sehingga nantinya pasien itu dapat menggunakannya dengan benar. Kedua, sebagai upaya pengembangan kemampuan komunikasi dan edukasi. Jadi yang menjadi PR di antara kemampuan kita adalah kita tidak hanya harus mampu mengkomunikasikan apa itu obat dan bagaimana penggunaan kepada pasien, tapi kita juga mampu mengedukasi pasien bagaimana misalnya menyimpan obat, bagaimana memperlakukan obat itu setelah obat itu sudah digunakan, misalnya cara membuangnya yang tepat itu bagaimana. Karena kita tahu semua bahwa obat itu kan tidak serta-merta
sebagai bahan yang digunakan dengan benar atau tidak benar nanti bersifat racun, tapi ketika kita buang juga dapat mempengaruhi lingkungan. Oleh karena itu kita harus mampu memberikan edukasi pada pasien khususnya bagaimana melakukan obat itu dengan baik. Gitu ya. Kemudian yang keempat, mempersiapkan siswa untuk praktik dunia kerja. Ya tentunya dengan PPT ya ketika praktek, kemudian jadi berani gitu ya. Maka mau tidak mau kemampuan penguasaan komunikasi, informasi dan edukasi terbuat itu perlu kita kuasai. Gitu. Kemudian selanjutnya memberikan pengalaman praktik yang mirip dengan situasi yang mungkin mereka hadapi dunia kerja. Nah, nanti harapan saya kegiatan ini itu mungkin awalnya kita praktekkan dengan teman dulu gitu ya. Jadi misalnya antar teman satu dan yang lainnya, kemudian nanti naik dengan bapak ibu guru produksi farmasi, nanti mungkin akan saya tugaskan dengan bapak ibu guru yang lain supaya nanti awalnya itu berbeda gitu ya. Nanti kalau cuma dengan temannya kan mungkin kita bisa sambil bercanda, nanti dengan bapak ibu guru agak serius gitu ya. Dengan bapak ibu guru produktif maksudnya. Tapi nanti ketika Anda sudah dengan bapak ibu guru yang lain, kita anggap mereka itu sebagai pasien simulasi, nanti akan berbeda kan rasanya gitu. Ya mungkin akan rasa lebih deg-degan, ada tantangan lagi tersendiri, atau mungkin bekal yang Anda miliki harus lebih banyak gitu ya, karena bisa jadi nanti beliau-beliau akan menanyakan hal yang dari luar dugaan dan kemampuan kita gitu kan. Nah, oleh karena itu dengan program ini saya berharap, kami semua berharap bahwa nanti bisa membekali siswa untuk bisa memberikan praktek yang berbeda ya, jadi kayak semacam praktek simulasi gitu ya. Kemampuan yang kita miliki ya, bekal yang banyak tentu itu akan membuat kita lebih percaya diri, terutama ketika kita berhadapan dengan pasien sesungguhnya. Mungkin kalau kita berhadapan dengan pasien simulasi tetap masih ada rasa bapak ibu guru saya ikih gitu ya, atau mungkin saya sudah kenal dengan bapak ibu guru. Itu akan berbeda ketika kita nanti berhadapan langsung dengan pasien. Bahkan sekalipun pasien itu sudah kita kenal gitu ya. Karena apa? Karena di sana ada tanggung jawab profesi, ada tanggung jawab yang harus kita emban gitu ya, bahwa kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan benar, dengan baik, efisien, efektif, kemudian dapat diimplementasikan oleh pasien itu dengan benar juga gitu. Karena apa? Karena kalau tidak benar ada dampak negatif yang akan ditanggung oleh si pasien gitu ya. Bahkan mungkin bisa berdampak pada praktek kita gitu ya. Itu diantaranya beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pelaksanaan program ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya baik, kita akan melanjutkan ke skenario pelaksanaan. Jadi karena program ini adalah program yang kita fokuskan pada keterlibatan Anda sebagai siswa. Jadi di sini peran Bapak Ibu guru itu hanya sebagai fasilitator. Ya, jadi nanti eksekutornya ada semua gitu. Jadi nanti Anda yang akan merancang, Anda yang akan mempraktekkan, dan juga Anda yang akan mengimplementasikannya kepada pasien. Dalam hal ini mungkin pasien simulasi akan kita tetapkan nantinya ya. Nah yang pertama tentu untuk pelaksanaan program ini kami ya dari K3 Farmasi telah melakukan kajian hasil sinkronisasi. Jadi ketika Bapak Ibu guru di sini mengambil judul seperti yang sudah kami sampaikan tadi, tentu ada dasarnya gitu ya. Dasarnya apa? Di antara adalah hasil kajian sinkronisasi. Nanti akan menjadi latar belakang kenapa kami mengambil tema ini gitu. Kemudian yang kedua, nanti kami akan melakukan wawancara dengan Ketua Kompetensi Kalian Farmasi ya, dan juga beberapa guru prodi farmasi. Karena apa? Karena mereka yang mengetahui sebenarnya tingkat kemampuan siswa khususnya farmasi itu seberapa sih. Nah, jadi kami perlu masukan nanti misalnya jenis obat apa yang harus mereka kuasai gitu ya. Terus kemudian keterampilan teori seperti apa yang mereka harus miliki sehingga nantinya mereka mampu memberikan informasi yang tepat kepada pasien. Kemudian berikutnya adalah diskusi dengan peserta tadi. Nah, nanti kita di sini, ya, nanti ranah kita di sini. Nanti kita akan melakukan diskusi bersama terkait dengan kompetensi apa, kemudian langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi tersebut. Dan kemudian kita akan melakukan eksplorasi materi. Jadi nanti kira-kira materi-materi apa yang sebaiknya menarik atau Anda butuhkan, gitu ya, untuk bisa menjadi bekal. Nah, nanti kita coba fokus ya, melihat kira-kira materi-materi apa nanti bisa Anda bisa juga yang selama ini banyak ditanyakan oleh pasien. Mungkin kita kan biasa melihat di medsos gitu ya, beberapa obat populer ya, atau mungkin beberapa informasi tentang bagaimana cara obat yang tepat gitu ya. Kita sering melihat, mendengar di media sosial atau mungkin dari sekitar tempat tinggal kita banyak orang yang menanyakan gitu. Nanti itu bisa menjadi rujukan informasi. Kemudian berikutnya adalah pembuatan media. Ya nanti kita akan mencoba membuat media. Jadi kira-kira media apa yang menarik ya untuk Anda gunakan, untuk Anda implementasikan. Ya misalnya
kalau saat ini itu kan orang cenderung suka melihat gambar, ya gambar yang ada bunyinya, ya, misalnya audio visual gitu ya. Nah nanti mungkin bisa kita menciptakan sebuah media yang tinggal tekan-tekan ya atau pencet tombol, informasi itu sudah berjalan dengan sendirinya. Kita bisa membuat media seperti itu sehingga nanti Anda menjelaskannya enak, ya dibantu dengan media, orang yang mendengarkan penjelasan Anda itu juga enak gitu ya. Jadi mereka akan dengan mudah menerima informasi KIP obat tertentu yang kita berikan kepada mereka gitu ya. Jadi keberhasilan kita berkomunikasi kan nggak semata-mata ditopang oleh kemampuan kita berkomunikasi dan menyampaikan informasi, tapi media yang kita gunakan itu berpengaruh gitu ya. Semakin baik dan menarik media yang kita buat, maka si konsumen atau pasien akan lebih mudah untuk mencari informasinya gitu. Tapi kalau kita cuma dengan bahasa, kadang-kadang bahasa itu kan masih abstrak gitu ya, masih abstrak. Tapi ketika sudah kita muncul di media, mereka akan lebih mudah lagi untuk bisa memberikan pemahaman atau memahami materi yang kita berikan. Kemudian yang kedua implementasi. Jadi nanti yang terakhir itu adalah Anda sudah buat media, kemudian Anda mencoba untuk mempraktekannya. Jadi misalnya Anda sudah punya media X gitu ya, misalnya dengan PowerPoint. Ya, PowerPoint itu kan bisa dibuat sedemikian rupa. Ya, bahkan PowerPoint itu bisa menyajikan audio video gitu ya. Nah nanti misalnya Anda bisa menyajikan itu, kemudian dibawa ke pasien. Ya, jadi Anda mempraktekannya dengan bantuan audio visual dari PowerPoint, sehingga itu akan membantu dan memudahkan kita berkomunikasi. Itu diantaranya adalah sistem pelaksanaan. Nah, ini yang tadi yang pertama ya, hasil sinkronisasi yang kami jelaskan sebagai latar belakang. Apa itu dalam jangka waktu tertentu itu manggil stakeholder. Stakeholder itu bisa eduka yang kita gunakan sebagai praktek, ya, atau eduka yang menjadi tempat kerja alumni kita, atau pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan yang menjadi pembina sekolah. Terus kemudian yang terakhir itu adalah komunitas sekolah. Komunitas sekolah adalah perwakilan dari orang tua Anda semua yang menilai sekolah kita, yang dinilai termasuk outputnya berupa hasil, atau dalam rangka proses. Misalnya apa? Dalam rangka proses misalnya pas kalian sudah PKI, itu kan dinilai oleh pemakai, ya, walaupun mereka itu belum menjadi produk kita, ya. Nah, apa yang mereka nilai di antaranya ini, ya, bahwa siswa SMK Negeri 1 Purwokerto masih perlu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan dalam rangka meningkatkan profesionalismenya di dalam kerja. Jadi intinya, ya, selama ini itu output kita, baik itu dalam rangka pembentukan produk atau produk sudah jadi alumni, itu masih nggak pede dalam berkomunikasi. Ya, artinya mereka itu masih belum, ya, banyak latar belakangnya. Mungkin bisa karena belum memahami materinya, mungkin nggak pede untuk mengeluarkan kemampuannya, atau mungkin faktor-faktor lain gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR sekolah. Gimana caranya membentuk Anda itu supaya berani ngomong gitu ya, ya berani bicara, tapi nggak asal bicara. Kalau dalam hal ini kan kita lingkupnya obat ya, berarti ya banyak berbicara obat dengan cara yang benar, efektif, efisien sehingga pasien itu paham gitu ya. Tuh. Nah, kemudian opsi kedua yang menjadi masukan adalah optimalisasi budaya kerja. Ya, berarti katanya ya kedisiplinannya masih rendah, kreativitasnya masih rendah, inovasinya masih rendah, dan keterampilan kerjanya masih rendah. Itu menurut versi mereka. Ya. Kalau mereka mau menilai apa saja sah-sah saja kan, di situ ada perwakilan orang tua Anda, komite gitu ya. Nanti komite juga akan menyampaikan kepada orang tua Anda supaya memotivasi lebih gitu ya. Nah, ini yang kita garis bawahi di sini sekarang yang pertama ini. Karena kalau ini kan nanti kita bekerja sama dengan semua pihak, ya. Sekolah melakukan banyak kerjasama dengan semua pihak untuk merancang, merumuskan. Nah, saya sebagai guru, ya, saya di ranah sini, ranah ke siswa, gitu ya. Ayo, saya mengajak siswa, ya kami, ya di K3 Farmasi mengajak siswa. Yuk kita bareng-bareng gimana upaya kita supaya kita semua bisa meningkatkan kompetensi dalam ini menyampaikan. Saya rasa kalau kompetensi Anda tentang pengalaman ilmu farmasi sudah oke gitu ya. Tapi ketika Anda membicarakan sama orang, itu beda perkara lagi. Ya, saya yakin ketika saya menanyakan berbagai materi kepada Anda tentang farmasi, Anda tuh udah tahu. Tapi ada yang takut mengatakannya salah. Gitu ya. Ada yang takut mengatakannya karena faktor X. Ada yang takut mengatakannya karena berbagai macam lah yang motivasinya saya tidak tahu. Yang tahu hanya Anda gitu kan.
Nah, oleh karena itu kita coba latih gitu, nanti latih. Nah, dengan berani, dengan biasa nanti Anda akan mudah menyampaikan itu kepada pasien dalam hal ini ya. Kemudian ya kita coba langsung ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang nanti akan kita jawab bersama-sama. Supaya kita bisa menyampaikan informasi dengan pasien itu, berarti kita identifikasi dulu masalahnya apa. Sampaikan kemudian ya, dibuat sebagai bahan diskusi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melatih berbicara yang baik. Ya, dalam hal ini efektif dan efisien, baik dan jelas. Ya, efektif dan efisien itu ya tidak bertele-tele, namun tidak serta-merta efektif dan efisien ini tepat digunakan. Contoh misalnya, kita harus bisa membedakan bagaimana berkomunikasi dengan pasien lansia dan pasien misalnya ya remaja atau dewasa lain. Kalau pasien lansia itu cenderung nggak bisa kita menggunakan kata yang efektif dan efisien. Kenapa? Karena biasanya kalau pasien lansia itu harus kasih prolog dulu, kemudian inti dari permasalahan, baru epilog gitu ya. Setelah selesai semua kita perjelas kembali. Nah, itu kalau lansia. Karena apa? Karena pemahamannya itu bertahap, gitu ya. Nah, jadi tidak selamanya efektif dan efisien itu bisa diterapkan. Berarti nanti situasi dan kondisinya harus kita pahami dulu, gitu ya. Oke, kita fokus ke efektif dan efisien aja. Jadi nanti bahasa yang baik bagaimana, ya terus kemudian media yang digunakan bagaimana. Kemudian yang ketiga, di mana kita dapat menemukan informasi tentang obat dan golongan obat. Nah, untuk bisa berani ini berarti kita harus paham dulu ya, paham dulu apa itu obat dan ruang lingkupnya itu. Nah, nanti kalau kita sudah paham, nah untuk bisa paham tadi kita nyari di mana? Ya nanti ada sumbernya cari, bisa dari internet, bisa dari perpustakaan, bisa dari lab farmasi, bisa dari duplek itu bekas obat ini ya, atau leaflet obat ini. Terus kemudian di mana tempat yang paling ideal untuk melatih komunikasi berbicara? Ya, misalnya di mana? Ada yang pernah tahu? Di mana? Di mana? Di organisasi misalnya. Oke, di mana lagi? Di kelas, ya enggak? Di mana lagi? Antar teman, ya enggak? Di mana lagi? Dengan bapak ibu guru, ya kan? Dan seterusnya nanti ditekan. Gitu ya? Oke, baik. Kita langsung saja dari diskusi. Ya nanti karena ini empat pertanyaan, jadi saya bagi saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti kelompok 1 menjawab pertanyaan 1, kelompok 2 menjawab pertanyaan 2, kelompok 3 menjawab pertanyaan 3, dan kelompok 4 menjawab pertanyaan 4. Gitu? Ada yang bertanyakan? Ya, nanti cari jawabannya, boleh hasil diskusi, boleh hasil eksplorasi di internet gitu ya. Jadi Anda silakan nanti salah satu mencatat, kemudian nanti kita jawab pertanyaan dulu. Nah, setelah nanti kita jawab, kita langsung eksplorasi gitu ya. Oke, baik, silakan selamat mengerjakan. Ya, sudah mulai ketemu? Sudah. Apa aja? Yang pertama mempelajari menguasai materi seperti mempelajari dan mengetahui jenis-jenis obat. Terus yang kedua itu bisa kalau misalkan anak SMA, SMK itu rata-rata lagi sukanya organisasi ya Pak. Nah di situ tuh bisa melatih cara berkomunikasi. Melatih komunikasi dan organisasi. Ya, nah kalau komunikasi kita udah lancar biasanya keberanian itu lama-lama tuh muncul. Berarti membiasakan untuk berlatih berbicara. Ya. Ada tambahan yang lain? Belum ada? Begitu dulu ya. Yang lain selain atau organisasi atau berlatih berbicara? Bisa berlatih praktek bio. Oh, praktek bio dengan temannya. Iya. Ya, mempraktekkan bio dengan temannya. Selain informasi obat ya. Terus kalau lewat media, misalnya membuat media ya kayak semacam leaflet gitu. Jadi misalnya Mbak Anasya buat leaflet, nanti Mbak Sekar yang mempelajari kira-kira leaflet itu bisa dipahami semuanya enggak. Dia membuat media. Nah, enggak kira-kira. Oke, belajar tentang jenis. Jadi memperbanyak mempelajari tentang
media, yang kedua memperbanyak belajar tentang jenis dan golongan informasi ya. Bagaimana cara melatih berbicara yang komunikatif, yaitu efektif dan efisien, baik dan jelas? Kalau menurut saya itu mengetahui jenis dan teknik komunikasi. Bisa juga dicoba untuk berbicara di depan orang yang lebih tua, teman, guru, itu juga bisa. Di mana kita dapat menemukan informasi tentang jenis atau golongan obat? Gimana ya? Menjelajah di internet juga bisa. Oh iya bisa, mungkin aku diskusi dengan guru dan teman. Ya bisa jadi juga sih, kan kita bertukar informasi ya. Iya. Terus kita juga bisa tahu mengumpulkan lipat obat atau bekas dan duplex obat. Di situ kan kadang ada banyak informasi yang tertulis. Bisa kan? Bisa. Teman-teman, gimana kita dapat menemukan informasi tentang jenis atau golongan obat? Menurut kalian apa jawaban dari pertanyaan ini? Gimana tempat yang paling ideal untuk melatih komunikasi atau berbicara? Yang pertama bisa berlatih tampil di depan teman, orang tua, dan guru. Dan bisa juga mencari di internet mengenai melatih komunikasi yang baik. Dan juga bisa memberikan kesempatan siswa untuk tampil di setiap kegiatan belajar mengajar. Kita sudah melaksanakan diskusi, kita isikan jawaban dari proses diskusi dari kelompok tadi ya. Oke, untuk orang pertama dari kelompok utara, silahkan apa saja tadi yang sudah diskusikan hasilnya, biar itu bisa lapornya. Pertama itu dapat menguasai materi seperti mengetahui jenis maupun golongan obat. Mengetahui jenis dan golongan obat. Mengetahui jenis dan golongan obat. Terus apa lagi? Yang kedua itu bisa belajar berkomunikasi di organisasi maupun dengan teman. Belajar berkomunikasi lewat organisasi dan teman. Belajar berkomunikasi lewat organisasi dan teman. Kemudian ada lagi tadi yang belakang. Mempraktekkan bio dan teman kemudian mempraktekkan bio aja nggak apa-apa, mempraktekkan bio. Kemudian yang terakhir tadi ada 4 ini, setelah dari apa? Yang media apa tadi? Membuat media informasi obat. Oke, itu di kalau jadi kolom aja semua. Ya, nanti langsung. Kemudian pertanyaan yang kedua dari kelompok 2. Jadi jawabannya apa saja? Mengetahui jenis dan teknik komunikasi. Terus Berlatih tampil di depan teman, berlatih tampil di depan teman. orang tua dan guru. Berlatih tampil di depan teman, orang tua dan guru. Di depan teman, orang tua dan guru. Terus lagi. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3. Lewat internet. Kemudian apa lagi? Berdiskusi dengan guru atau teman. Berdiskusi dengan teman dan guru. Berdiskusi dengan teman dan guru. Terus Mengumpulkan leaflet obat bekas dan duplex obat. mengumpulkan leaflet dan duplex obat. Mengumpulkan leaflet dan duplex obat. Terus lagi. Nah, oke. Kemudian apa saja? Tadi jawabannya. Yang pertama berlatih tampil di depan teman. Berlatih tampil di depan teman. Tampil di depan teman. Orang tua dan guru. Orang tua dan guru. Terus Dan bisa mencari di internet mengenai melatih komunikasi. mencari
informasi materi tentang teknik berkomunikasi di internet. Terus ada lagi? Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk tampil di setiap kegiatan belajar mengajar. Memberikan kesempatan siswa untuk tampil di setiap KBM juga, di setiap KBM, kegiatan belajar mengajar. Ada lagi Pak? Kita dapat menyimpulkan beberapa hal dari pertanyaan yang sudah kita diskusikan. Melakukan praktek untuk mengubah informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman tentang materi obat. Jadi nanti di situ kita belajar tentang materi obatnya dan juga metode penyampaiannya. Jadi ada dua kunci pokok nanti yang akan kita pelajari. Pertama kita mempelajari tentang obat-obatnya, kemudian yang kedua adalah kita mempelajari bagaimana teknik penyampaiannya, gitu ya. Oke, baik. Ada yang bertanyakan lagi atau ditambahkan dari hasil di sini? Kalau tidak ada, kita langsung ke perpus untuk bisa melakukan eksplorasi tentang apa saja materi obat yang kita butuhkan dan juga bagaimana metode penyampaiannya. Jadi nanti kita mencari dua kata kunci tersebut untuk menjawab pertanyaan. Ya, oke, kita langsung menuju.